Robloxku sama di Bennett 28 Maret udah mau Robloxku udah mau di Bennett. Lihat Roblox udah mau di Bennett 28 Maret. Jadi aku pindah game aja. Si Guji kan. Mau nggak yang itu? Mau. Dikit. Oh ya. Loh, aku sama siapa, Bu? Ya. Aku sama siapa? Ya. Oh. Karena ada Kinannya tidur. Nggak apa-apa. Udah di dalam aja kalau kakaknya keluar. Kakak mau. Mungkin bangun. Dikit lagi. Ya udah biarin, Kinannya belum bener. Kakek-kakeknya mau. Dikit. Ya udah mau tapi dikit aja. Kakek itu baju buku. Ibu. Mau tapi dikit aja. Iya jangan banyak-banyak. Udah. Lihat bocil main Roblox itu padahal udah nggak zaman. Sekarang aku pindah ke Super Pet karena Roblox di Bennett. This is my alter ego. Anita Matni. Kagak malu main, yang nggak ada puasanya. Lah gua Islam sebulan Ramadan. Sanggup nggak lo? Di Katolik juga ada puasa. Puasa Prapaskah? Iya Pak. Dilakukan sekitar 40 hari sebelum hari Paskah. Kita mengurangi makan atau hanya makan sederhana. Ada juga yang puasa kebiasaan. Misalnya tidak main game atau kebiasaan lainnya. Wah kalau gua sih mending puasa kebiasaan aja. Tapi kebiasaan gua gimana? Aduh kayaknya nggak sanggup juga tuh. Ajaran Buddha juga puasa. Biksu hanya makan pada pagi hari dan berhenti sebelum siang. Wah, berat juga tuh makan sehari sekali doang. Demi dewa, di Hindu juga ada puasa. Puasa Upavasa dilakukan dalam satu hari tanpa sama sekali makan dan minum. Gak ada sahur sama buka puasanya juga. Aduh, gak juga sanggup. Tentu saja. Jadi, kenapa kau tidak sanggup puasa hari ini? Nggak sahur. Dasar pria lemas lu, mulai tanpa tenaga. Gak malu main, nggak ada puasanya. Lah gua Islam. Di final part Attack on Titan, tepatnya saat momen Rumbling, yaitu adegan ketika pasukan pengintai bertarung di dalam punggung Titan Eren. Di sana berbagai Titan Shifter dari masa ke masa muncul. Namun ada satu Titan yang cukup menarik, ditampilkan dengan sangat jelas dan cukup detail. Kita memang tidak memiliki catatan lengkap tentang para Titan Shifter terdahulu, karena belum ada sequel yang membahas sejarahnya lebih dalam. Tapi jika diperhatikan, Titan ini memiliki ciri yang sangat mirip dengan Titan garis keturunan Jaeger, yaitu bentuk telinganya yang lancip. Ciri ini konsisten pada beberapa... Seorang pria terlahir kembali sebagai seekor lalat. Untuk balas dendam, dia mulai berlatih keras.
Dia menggunakan tusuk gigi sebagai barbel untuk angkat beban, pita kaset sebagai treadmill untuk melatih daya tahan, dan pegas untuk peregangan. Akhirnya, dia berhasil membentuk perut six-pack. Pacarnya mendukung rencana balas dendam ini. Dia membuatkan lalat itu kacamata dan masker khusus anti racun yang membuatnya kebal terhadap insektisida. Sebagai senjata, pacarnya juga membuatkan cakar baja yang sangat tajam. Lalat yang bersenjata lengkap ini pun memulai balas dendamnya. Awalnya, lalat itu mendengung di telinga Luke semalaman hingga Luke tak bisa tidur. Siang hari, lalat itu mengganggu Luke di atas gedung tinggi dan hampir membuatnya terjatuh. Lebih parahnya lagi, lalat itu juga menggelindingkan puntung rokok yang menyala ke tempat tidur Luke yang nyaris membakar Luke. Keesokan harinya, lalat itu menyerang lagi. Saat Luke sedang menyetir, lalat itu terbang langsung ke matanya. Mobil Luke hilang kendali dan menabrak truk. Yang paling menakutkan, lalat itu bahkan menulis di kaca mobil, "Aku akan membunuhmu." Luke sangat ketakutan dan selalu membawa semprotan insektisida. Luke sadar bahwa ini bukan lalat biasa. Dia segera memperketat keamanan rumahnya, menyegel semua celah hingga kedap udara. Karena tidak bisa masuk, lalat itu meminta bantuan Ellie. Kemudian Ellie mendatangi rumah Luke. Saat Luke lengah, Ellie diam-diam melepas skrup sehingga lalat bisa menyusup masuk. Lalat itu masuk ke dalam pakaian Luke dan menggaruk punggung Luke dengan cakar bajanya. Luke kesakitan dan tangannya berlumuran darah. Luke hampir gila karena teror ini. Beberapa hari berikutnya, dia bahkan memakai helm saat meeting bisnisnya. Dalam sebuah rapat penting ini, lalat itu hinggap di kepala kliennya. Luke langsung melemparkan pot bunga ke arahnya, dan kesepakatan bernilai jutaan dolar pun gagal total. Kemudian, lalat itu menemukan sebuah meriam di kantornya Luke. Ellie mengisi keranjang kecil dengan mesiu, dan lalat itu mengangkutnya ke dalam meriam tersebut. Setelah meriam terisi, lalat itu sengaja berdiri di moncong meriam untuk memancing Luke. Luke bergegas dan menutup mulut meriam dengan tangannya, dan mengira dia telah berhasil menangkap lalat itu. Namun lalat itu muncul tepat di sampingnya, bahkan menggoyangkan pantatnya untuk mengejek. Seorang pria terlahir kembali sebagai seekor lalat. Untuk balas dendam, dia mulai berlatih keras. Apa saja hal yang bisa kamu lakukan jika kamu mendarat di bulan? 1. Kamu bisa melompat sangat tinggi. Karena gravitasi di bulan hanya sekitar 1/6 dari gravitasi bumi. Artinya, lompat kecil yang biasa kamu lakukan di bumi, di bulan bisa membuatmu meloncat beberapa meter ke atas seperti slow motion. 2. Kamu bisa melempar benda sangat jauh. Di bulan hampir tidak ada udara yang menahan benda. Jadi, kalau kamu melempar batu kecil, batu itu bisa terbang jauh sekali sebelum akhirnya jatuh. 3. Kamu bisa berjalan seperti astronot di film. Karena gravitasi rendah, cara berjalanmu berubah. Kamu akan terlihat seperti meloncat-loncat kecil setiap kali melangkah. 4. Kamu bisa merasakan keheningan total. Di bulan tidak ada udara, dan tanpa udara, suara tidak bisa merambat. Artinya, meskipun kamu berteriak sekencang mungkin, tidak ada yang bisa mendengarnya. 5. Kamu bisa melihat bentuk asli bumi. Saat kamu melihat ke langit bulan, kamu akan melihat bumi menggantung di angkasa. Sebuah bola biru besar yang melayang di tengah kegelapan. Dan dari sana kamu akhirnya sadar satu hal. Bumi ternyata bukan datar, melainkan bulat seperti bola raksasa. Akhirnya terungkap kemungkinan yang bisa terjadi di Poppy Playtime Chapter 6. Yang pertama, kemungkinan The Doctor akan kembali hidup seperti yang kita lihat di ending Chapter 5. Namun yang menjadi pertanyaan, kemana The Doctor akan berpihak? Yang nggak mau diganggu The Doctor. Like dan subscribe pakai jari telunjuk cuy. Yang kedua, kemungkinan Chum Chomkins akan menyelamatkan Huggy dan Kissy. Kemudian mereka akan bekerja sama dengan player untuk mengalahkan Prototype. Yang ketiga, kemungkinan Boxy Boo akan muncul dan menjadi antagonis untuk membantu Prototype menghabisi player. Karena sejak The Hour of Joy, Boxy Boo belum pernah terlihat cuy. Klik baju Poppy Playtime ini dan komen sisa baterai HP kamu. Akhirnya terungkap kemungkinan yang bisa